persiapkan bagi generasi ini. Tuhan, ini kami pelayan-Mu, mengabdi untuk kerajaan-Mu. Bapa, urapilah kami. Bapa, sertailah kami. Berikan hati-Mu, berikan hikmat-Mu, untuk perlengkapi kami, menyelesaikan tugas kami. Mendidik untuk menyelamatkan, membangun generasi kudus dalam kebenaran, dalam kesucian, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan, ini kami hamba yang Kau persiapkan bagi generasi ini. Tuhan, ini kami pelayan-Mu, mengabdi untuk kerajaan-Mu. Bapa, urapilah kami. Bapa, sertailah kami. Berikan hati-Mu, berikan hikmat-Mu, untuk perlengkapi kami, menyelesaikan tugas kami. Mendidik untuk menyelamatkan, membangun generasi kudus dalam kebenaran, dalam kesucian, berkenan di hadapan
hidupku bukti kebaikan, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagimu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikan, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagimu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu, oh, ajaib perbuatan-Mu.
kekasih jiwaku. Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus, kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, mau selalu melayanimu, mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, mau selalu lakukan kehendak-Mu, mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintaimu, Yesus, kau kekasih jiwaku. Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus, kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, mau selalu melayanimu, mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, mau selalu lakukan kehendak-Mu, mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, pengikut setia Eksusia Bible Teaching, kembali bersama. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Buat kami tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar kami mampu merasakan kasih Tuhan.
berjalan bersamamu, menikmati cintamu Bapa. Ku dekat erat Engkau dalam relung jiwaku, menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadimu. Bersama katakan, buatku tinggal di dalammu, selalu ada di dalammu Bapa. Berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu, menikmati cintamu Bapa. Ku dekat erat Engkau dalam relung jiwaku, menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadimu. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa-Ku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu ya Bapa. Buatku tinggal di dalammu, selalu ada di dalammu Bapa. Mau berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu, menikmati cintamu Bapa. Ku dekat erat Engkau dalam relung jiwaku, menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadimu. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa-Ku. Setiap waktu, setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang kami perlu hanyalah Engkau Tuhan. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu
Sekarang ini aku belum
sisa waktuku Kau ubahkan. Sekali lagi bersama. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu Tuhan. Tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku Kau ubahkan. Satu yang kami perlu Tuhan, satu yang ku perlu, kami mohon padamu. Ku mohon padamu. Sampailah seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu ya Yesus. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan satu yang kami perlu Tuhan, satu yang ku perlu, kami mohon padamu Tuhan. Ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan pada satu yang kami perlu Tuhan, satu yang ku perlu, kami mohon padamu. Ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladan. Betapa rindu kami, betapa rinduku berkenan padamu ya Tuhan. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Waktu saya berikan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa Elohim Yahweh, penguasa langit
Berbicaralah hari ini. Tanpa pesan-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biar melalui kebenaran firman-Mu Engkau berbicara bagi kami, bagi pendengar Exousia Bible Teaching pada sore hari ini, dan hamba-Mu sebagai pribadi. Berbicaralah Bapa. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk memahami pikiran dan perasaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita jumpa lagi di acara Exousia Bible Teaching di sore hari ini. Sungguh hal yang luar biasa saya boleh berjumpa Bapak Ibu. Kegiatan ibadah Exousia Bible Teaching ini. Hari ini kita akan berbicara mengenai pencapaian hidup orang Kristen atau orang percaya. Sebelumnya kita buka di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setiap manusia yang hidup ini pasti ingin meraih sesuatu yang tertinggi dalam kehidupannya. Setiap kita ingin mencapai kehidupan maksimal, baik dalam pekerjaan, di dalam usaha kita, apapun yang kita kerjakan, capai usaha yang maksimal. Dan sekarang ini banyak orang berusaha untuk mencapai sesuatu yang akan menjadi kebanggaannya. Ya, setiap kita pasti seperti itu, ingin mencapai level tertinggi, apapun profesi kita. Kita sebagai tentara pasti level jadi seorang berpangkat jenderal. Ya, baik seorang polisi, level tertinggi kita itu sebagai jenderal atau mendapat jabatan sebagai polri. Ya, apapun itu. Nah, apapun profesi kita, iblis selalu berusaha untuk memberikan keinginan dalam pikiran dan perasaan kita untuk supaya kita meleset. Nah, iblis selalu memberikan keinginan itu, ambisi untuk supaya kita tergoda dengan mengejar pencapaian duniawi, materi duniawi, seperti jabatan, kekayaan, popularitas. Nah, biasanya itu iblis taruh itu dalam pikiran, keinginan, ambisi kita pribadi. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk yang prioritas utama yang harus kita cari adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Biasanya orang pada umumnya selalu mencari apa yang bonus, bukan hal yang utama. Kekayaan itu bonus Bapak Ibu, jabatan itu bonus, popularitas itu bonus. Apakah berdosa kita ingin kaya? Ya, tergantung. Nah, Bapak Ibu, apakah berdosa kita ingin jabatan tertinggi? Ya, tergantung motivasi kita. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk terus carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu berbicara tentang bagaimana kekuasaan pemerintahan itu di dalam kehidupan kita harus betul-betul masuk dalam kerajaan Allah. Harus tunduk, taat, hormat kepada Tuhan. Berarti ada pemerintah, ada yang memerintah, dan kita sebagai warga kerajaan sorga, kita harus betul tunduk kepada pemerintahan kita, yaitu kepada Tuhan. Nah, kita betul untuk terus fokus hanya kepada Tuhan,
fokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu ya. Seringkali kita itu manusia, seringkali pencapaian manusia itu diukur dengan kekayaan, prestasi Bapak Ibu. Kalau secara akademik bagi dosen, prestasi tertinggi itu adalah profesor, guru besar. Ya. Enggak salah, tidak salah. Bahwa orang berpikir memiliki prestasi yang setinggi-tinggi itu akan menemukan kebahagiaan atau makna dalam kehidupan. Padahal itu salah. Prestasi setinggi apapun yang ada di dunia ini, pencapaian apapun yang ada dalam dunia ini tidak bisa mengisi kekosongan jiwa kita. Ya. Dengan kekayaan, dengan popularitas tidak membuat manusia itu bahagia. Kalau kekayaan membuat manusia itu bahagia, pasti tidak ada orang yang kaya ingin bunuh diri Bapak Ibu. Tidak ada orang yang kaya stres. Kalau popularitas itu membuat orang bahagia, maka tidak ada artis yang stres. Ya. Tidak ada orang terkenal yang ingin bunuh diri. Ya. Tapi pada saat-saat ini banyak orang bunuh diri. Kenapa? Karena kekayaan popularitas itu tidak bisa mengisi kekosongan yang ada dalam kehidupannya. Kita harus ingat bahwa iblis selalu membuat manusia itu jauh dari Tuhan dengan cara memberikan pemahaman yang salah lewat keinginan manusia yang selalu ingin mengejar popularitas dan kekayaan. Nah, kalau kita baca dalam Pengkhotbah pasal yang pertama, pasal yang kedua, ya, selalu dibuka dengan kesia-siaan, Bapak Ibu. Salomo adalah raja yang paling berkuasa dan paling bijaksana. Ia berkata, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Meskipun dia punya kekayaan, punya kebijaksanaan, punya kekuasaan yang luar biasa, Salomo menyadari bahwa itu tidak berarti jika tanpa hubungan. Karena di pasal 12, ya, di pasal 12 itu akhir kata dia bilang apa? Takutlah akan Tuhan. Karena kalau kita memiliki kekayaan, memiliki jabatan, kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, itu semua sia-sia Bapak Ibu. Semua sia-sia. Siapa yang lebih kaya dari Salomo? Salomo kalau Raja Salomo kalau hidup di zaman sekarang, pasti dia adalah orang yang paling kaya. Orang yang paling berkuasa. Di zaman Salomo tidak ada kerajaan yang bisa menandingi kekayaan Salomo. Tidak ada raja yang bisa menandingi kekuasaan Salomo. Semua raja-raja kerajaan di sekitar Israel tunduk dan takut sama Salomo. Kenapa? Karena begitu besar kekuasaan Salomo. Begitu bijaksana, penuh hikmat Salomo. Sehingga ketika mereka berperang pasti mereka takut, pasti mereka kalah. Ya. Salomo menjadi contoh bagi kita bahwa kekayaan bukan segalanya, jabatan bukan segalanya. Banyak orang yang telah mencapai sukses dalam karir, mendapat penghargaan, mencapai posisi tertinggi dalam masyarakat, tetapi merasa hampa. Banyak, contohnya banyak. Mengapa demikian? Karena pencapaian tersebut tidak membawa kepuasan abadi. Kenapa? Karena banyak orang jabatan itu membuat mereka terpisah dari Tuhan. Seakan-akan mereka yang paling berkuasa. Kekayaan membuat mereka menjadi sombong, tidak menghargai orang lain. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Terjadi kekosongan dalam jiwa mereka. Mereka mau cari apapun, kemana mereka cari tanpa Tuhan. Semua hampa, sia-sia. Pelajaran Salomo itu bisa membuat kita sadar sebenarnya bahwa
semua yang ada, pencapaian yang ada dalam dunia ini sia-sia tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan semua itu sia-sia. Tidak ada pencapaian yang lebih berharga ketika kita mengenal Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan. Kalau kita belajar dari Rasul Paulus, kalau kita baca dari Filipi ya, Filipi pasal yang ketiga, ya Filipi pasal yang ketiga, saya akan baca Bapak Ibu ya. Filipi pasal ketiga, ya, mulai ayat yang 4 sampai ke 8. Seperti ini. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, kata Paulus ya. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bayangkan Bapak Ibu, Paulus itu adalah orang Farisi, ahli Taurat, yang betul-betul kebanggaan orang Israel itu ketika dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Terpandang, sangat terpandang. Dia merupakan murid dari salah satu imam besar, Gamaliel. Dia mendapat mandat untuk membunuh orang Kristen pada saat itu. Berarti Paulus ini bukan orang yang sembarangan. Pasti punya jabatan, Bapak Ibu. Tetapi yang dia anggap itu kebenaran, yang dulu yang dianggap itu kebanggaan pribadi bagi orang Israel itu bangga. Karena bangsa Israel, imam besar itu selalu memilih muridnya. Dan Paulus itu adalah orang yang terpilih menjadi ahli Taurat, dia orang Farisi. Dia begitu bangga dengan pencapaian dia selama dia hidup. Tetapi ingat, ketika Paulus bertemu dengan Kristus, ketika dia mengenal Kristus, maka semuanya dianggap sampah. Kebanggaan yang dia anggap itu dia bangga-banggakan. Jabatan yang dulu dia bangga-banggakan, ternyata itu ketika dia berjumpa dengan Kristus, dianggap rugi. Dianggap itu sampah. Kenapa? Bagi Paulus, harta yang paling berharga ketika dia memiliki hubungan dengan Kristus. Bagi Paulus, harta yang benar-benar membahagiakannya ketika dia berjumpa, ketika dia mengenal Kristus. Pencapaian tertinggi Paulus ketika dia menjadi murid Kristus. Pencapaian tertinggi Paulus ketika dia melakukan apa yang Bapa kehendaki. Pencapaian tertinggi Paulus ketika dia memiliki pikiran dan perasaan Tuhan. Yang dia kerjakan hanya untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Itu Paulus yang berbicara, Bapak Ibu. Jadi apa yang kita banggakan? Apa selama ini? Jabatan kita? Harta kita? Tidak sebanding dengan pengenalan kita akan Kristus. Pencapaian dunia, jabatan itu sementara. Ketika kita pulang dengan tangan kosong.
Kita tidak membawa apa-apa Bapak Ibu. Apa yang kita bawa? Harta kita akan tinggalkan. Jabatan kita akan tinggalkan. Orang-orang yang kita sayang, semua kita akan tinggalkan. Yang cuma kita bawa adalah hati yang mengenal Tuhan. Bayangkan ketika kita mati, kita buka mata, dan Tuhan Yesus menyambut kita. Dengan senyuman yang paling indah. Dan Tuhan bilang, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu pencapaian tertinggi sebagai orang percaya Bapak Ibu. Ini Paulus mengalami Bapak Ibu. Ketika Paulus bertemu dengan Kristus, ketika dia mengenal Kristus, perspektif dia tentang kebenaran itu berubah total. Semua hal yang pencapaian yang dia sudah capai sebagai ahli Taurat, sebagai orang Farisi, ternyata itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Kristus sediakan. Mengenal Tuhan adalah kunci dari kehidupan orang percaya Bapak Ibu. Pencapaian duniawi sebesar apapun itu tidak akan pernah membawa kepuasan bagi kita. Tidak akan pernah. Jabatan, harta, kekayaan, materi tidak akan pernah membawa kepuasan bagi kita. Hanya pengenalan akan Kristus yang dapat mengisi kekosongan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ini harus diarahkan dan semakin mengenal dan mengalami kuasa Kristus. Jadi apapun yang kita kerjakan, fokusnya adalah untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan tinggalkan. Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus bilang begini, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi pencapaian kita setiap hari itu adalah hanya melakukan kehendak Allah. Bukan yang lain. Kita buang segala keinginan-keinginan yang betul-betul menghalangi kita melakukan kehendak Bapa, kita buang semua. Fokus kita hanya untuk Tuhan. Fokus kita itu hanya melakukan kehendak Bapa di sorga. Jangan lagi berkeinginan untuk melakukan suka-suka kita. Mari kita berjuang untuk terus berjumpa dengan Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika Paulus bertemu dengan Tuhan, kehidupannya berubah total. Yang dahulu dia hidup radikal sesuai dengan hukum Taurat. Sekarang ketika dia berjumpa dengan Kristus, maka dia hidup radikal sesuai dengan hukum Kristus, sesuai dengan kebenaran Kristus. Dia mempersembahkan kehidupannya semuanya untuk Tuhan. Karena dia tahu ketika dia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kehidupannya itu yang bonus-bonus semua ditambahkan. Ketika kehidupan Paulus fokus hanya melakukan kehendak Tuhan, maka Paulus tidak pikir yang lain lagi. Karena pasti Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhannya. Jadi jangan khawatir dengan apapun di dunia ini Bapak Ibu. Jangan khawatir. Anda yang sedang mengalami masalah ekonomi, masalah penyakit, jangan pernah khawatir. Harus fokus melakukan kehendak Tuhan. Fokus terus mencari Tuhan setiap hari. Karena dengan mencari Tuhan setiap hari, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan. Karena dengan mencari Tuhan setiap hari, jiwa kita itu terus akan diisi oleh kebenaran Tuhan. Kebenaran firman Tuhan setiap hari.
Jadi mari kita cari Tuhan setiap hari. Kita buka hati kita, pikiran kita. Kita fokus hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Jangan lagi bertanya, nanti besok saya makan apa. Tidak perlu bertanya. Pasti Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Seperti Paulus, ya, walaupun dia menderita, dia tetap mengiring Tuhan. Karena bagi Paulus, dia sudah mendapatkan sesuatu yang paling yang membahagiakan. Apa yang paling membahagiakan? Adalah kehidupan Kristus, melayani sebagai hamba Kristus, melayani sebagai pengikut Kristus. Dan sebagai orang Kristen, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan adalah kunci pencapaian yang maksimal. Mari kita bangun hubungan intim dengan Tuhan. Dengan cara apa? Kita mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan secara pribadi. Kita cari Tuhan setiap hari. Kita punya waktu-waktu berdoa dengan Tuhan. Kita betul-betul kehidupan kita, pikiran kita, mata kita harus kudus di hadapan Tuhan. Jangan lagi menonton atau melihat hal-hal, video-video hal yang tidak perlu kita lihat. Karena kalau kita lihat hal yang tidak perlu, maka kehidupan kita akan sia-sia. Itu akan merusak pikiran kita, merusak jiwa kita. Bahkan bisa jadi merusak nurani kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita terus berjuang. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya kita bisa mencapai pencapaian sebagai orang Kristen. Pencapaian tertinggi kita ketika kita menjadi serupa dengan Kristus. Untuk menjadi serupa dengan Kristus berarti kita harus betul-betul memperagakan kehidupan Kristus. Betul-betul yang Kristus lakukan ketika dia berada di muka bumi ini. Itulah yang kita lakukan. Tuhan Yesus setiap pagi dia mencari Bapa. Pagi-pagi benar dia sudah berdoa, sudah berkomunikasi dengan Bapa. Kita juga harus mempunyai aktivitas yang sama. Setiap pagi kita harus cari Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita tidak bisa kuat menghadapi setiap masalah, pencobaan yang ada di dunia ini. Karena iblis selalu bekerja keras. Dia akan terus bekerja keras. Di mana kelemahan kita, itu yang akan dia serang. Ketika kita lemah, dia akan serang. Oleh karena itu, hanya hubungan yang intim dengan Tuhan, hanya di dalam hadirat Tuhan, kita akan dikuatkan. Kita akan diberi kekuatan, kita akan diberi kemampuan untuk melawan iblis, Bapak Ibu. Kita akan diberikan kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah, setiap persoalan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus cari Tuhan setiap hari. Hidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita harus hidupi kebenaran firman Tuhan. Nonton yang penting, yang bisa memuaskan jiwa kita. Itulah langkah-langkah kita bisa mencapai apa yang Tuhan kehendaki, adalah menjadi serupa dengan Kristus. Mari di ibadah hari ini, mari kita berjuang Bapak Ibu. Kita berjuang terus, fokuskan hidup kita, prioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, bukan yang lain. Oleh karena itu, langkah pertama kita harus cari Tuhan. Kedua, kita harus mengenal Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, agar pencapaian kita selama kita di dunia ini maksimal di hadapan Tuhan. Kita mencapai apa yang menjadi standar yang Tuhan berikan
Kita persembahkan kehidupan kita hanya untuk Tuhan dan kerajaan Tuhan. Kita melakukan kehendak Tuhan, melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Jangan malas Bapak Ibu. Jangan sampai kita malas berdoa. Atau kita hanya membaca Alkitab, kita tidak berdoa. Idealnya kita dengar firman Tuhan, kita cari Tuhan lewat doa kita. Hati sekali dengan impartasi oleh Pak Pendeta Joni, kami pimpinan sekolah, rahasia jemaat mula-mula itu, walaupun mereka dianiaya, mereka begitu kuat menghadapi penderitaan, karena mereka sudah berjumpa dengan Kristus. Karena mereka sudah mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan mengetahui Tuhan, memahami Tuhan dari tulisan-tulisan saja. Tapi mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan tahu tentang Tuhan melalui tulisan-tulisan. Karena kalau hanya melalui tulisan, yang kita isi hanya pengetahuan kita, pikiran kita yang kita isi. Tapi ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita akan mendapat hal yang luar biasa dari Tuhan. Roh kita akan dibangkitkan, spiritual kita akan dikuatkan, sehingga kita akan mengalami yang namanya kekuatan yang daripada Tuhan. Kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita akan kuat menghadapi. Karena bagi jemaat yang mula-mula, walaupun mereka dianiaya, ketika mereka memiliki Kristus, memiliki hidup Kristus, itu yang memberi mereka kekuatan. Itu yang membahagiakan mereka. Itu yang menjadi kepuasan mereka. Mereka tidak lihat lagi kesenangan dunia. Yang mereka inginkan adalah kehidupan Kristus. Dan Paulus itu betul-betul memegang itu. Sehingga mula-mula betul-betul hidup hanya karena anugerah Tuhan. Karena mereka sudah memandang ada kekekalan, ada kemuliaan setelah kematian. Mereka tidak takut lagi kematian. Wah, itu hal-hal yang luar biasa. Ketika manusia itu sudah tidak takut dengan kematian, berarti ada sesuatu yang betul-betul memerdekakan mereka. Ada sesuatu yang betul-betul yang mereka harapkan setelah kematian. Ada pengharapan. Jadi kita, walaupun sekarang kita tidak dianiaya, kita tetap melayani Tuhan, kita tetap bekerja, tetap beribadah, tidak ada yang ganggu. Tapi kita tetap harus berjuang. Karena iblis selalu dengan strateginya selalu membuat kita kehilangan fokus. Dia akan menawarkan setiap keinginan-keinginan daging kita untuk supaya kita tidak fokus. Mari kita fokus kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan kebenarannya. Maka kita akan mengalami pencapaian-pencapaian yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Firman Tuhan sudah selesai. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, Bapa. Biar kami terus semakin hari semakin mencari Tuhan. Fokus hidup kami, prioritas kehidupan kami hanya untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk terus berjuang di jalan-Mu Tuhan Yesus. Berjuang di dalam jejak-jejak yang Kau tinggalkan. Berikan kami terus kekuatan. Biar hadirat-Mu terus memenuhi kami. Bangkitkan iman percaya kami. Bangkitkan spiritual kami, roh kami.
untuk terus kami mencari Tuhan, memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan secara pribadi. Ini kerinduan kami Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa. Di akhir ibadah ini, mari Tuhan, berikanlah berkat bagi kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa Elohim Yahweh. Kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, membawa kita dalam kerajaan Bapa di sorga, memerintah bersama dengan Kristus selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak buat perhatiannya. Ibadah kita sudah selesai dan kita akan jumpa lagi pada hari Rabu minggu depan. Shalom.